Di Muhammadiyah sebagai organisasi modern, organisasi modern, administrasi itu sangat penting. Ya, administrasi itu menjadi kunci suksesnya organisasi. Lajismu alhamdulillah sudah mampu membuat laporan keuangan yang baik, gitu ya, membuat laporan tahunan yang baik, mengauditkan hasil laporan keuangan, dan itu saya kira sebuah prestasi yang baik. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Lazismu, edisi yang kesekian kalinya. Hari ini kita edisi yang sangat spesial. Kita menghadirkan langsung dari penasihat Lazismu Pusat bersama Prof. Hilman Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, Prof. Alhamdulillah. Insyaallah nanti kita ingin sharing-sharing sih, Prof, tentang masa depan Amil Lazismu ke depan gitu, Prof. Nanti mungkin bisa sharing-sharing apa yang mungkin harapan Prof. Hilman gitu. Nanti sedikit saya sampaikan profilnya. Profesor Dr. Hilman Latif ya, guru besar UMY, sekaligus sekarang menjabat di Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Gitu, Prof, ya. Dan sekarang amanahnya juga di jadi badan penasihat yang kemarin sempat jadi ketua badan pengurus ya, Prof. Ya, Prof. Ya, Prof, mungkin itu, Prof, yang saya pertanyaan yang menjadi menggelitik di teman-teman Amil Lazismu khususnya itu, masa depan Amil Lazismu itu mau dibawa kemana sih, Prof? Kayaknya, Prof, mungkin bisa berikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat mendasar ya buat kita sebagai lembaga Amil Zakat Nasional, dan kita sebetulnya menginginkan ada transformasi sumber daya manusia yang kuat sekali di dalam tubuh Lazismu ya, yang alhamdulillah dalam 5-6 tahun terakhir sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa sebagai sebuah organisasi. Nah, PR kita lebih banyak pada transformasi sumber daya manusia. Bagaimanapun sebuah lembaga, sebuah organisasi membutuhkan penguatan human resource di segala lini. Nah, bagaimana dengan masa depan Amil? Nah, memang istilah Amil ini ya memang sangat bernuansa religius ya. Pertama disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu kelompok yang berhak menerima pemanfaatan dana zakat ya. Tetapi dalam perspektif yang lain, kata Amil itu adalah sebuah profesi ya. Berbeda dengan penerima manfaat yang lain. Penerima manfaat yang lain ada fakir, ada miskin, ada mu'allaf, ada riqab dan seterusnya. Itu bukan profesi. Tetapi Amil itu bisa dikembangkan menjadi sebuah profesi. Dan di Indonesia sebetulnya sudah ke arah sana. Bahkan sudah ada sertifikasi Amil ya. Kemampuan dasar Amil itu seperti apa. Nah, arahnya kemana? Nah, satu, ya, memang transformasi kelembagaan kita perlu didukung oleh Amil-Amil yang profesional. Di antaranya adalah Amil-Amil yang memiliki kemampuan spesifik, kemampuan yang khusus ya, keterampilan yang unik. Nah, ini memang yang belum banyak didorong ya. Artinya kita masih mendasarkan kepada proses sertifikasi semata ya. Kemudian lebih fokus ya dalam beberapa tahun terakhir ini kepada penguatan lembaga, kepada regulasi, kepada kepatuhan ya, kepada governance-nya ya, tata kelola. Nah, kalau kita lihat memang dalam 5 tahun terakhir ya, tema-tema yang diangkat oleh Lazismu banyak ke tata kelola. Nah, salah satu yang belum banyak dieksplorasi dan dikembangkan adalah mengenai dukungan sumber daya manusia Amilnya. Kedepan, Lazismu sebagai lembaga Amil Zakat Nasional membutuhkan Amil berketerampilan khusus. Kita masih membutuhkan Amil-Amil yang terampil di dalam mendorong, menciptakan, mengkreasi program-program yang inovatif. Program yang tidak konvensional ya. Program yang betul-betul match dengan kondisi sekarang ya, tanpa harus kehilangan semangat ya, semangat dari posisinya sebagai Amil. Mengkreasi program dan membuat inovasi dalam program pendayagunaan pendistribusian itu bukan perkara mudah ya. Kita butuh orang-orang yang bisa memetakan masalah ya, membaca data di dalam masyarakat, di sebuah kabupaten, di sebuah provinsi, membaca kondisi sosial, peta kemiskinan, kebutuhannya apa. Nah, kita memang masih jarang, Pak. Artinya
Mungkin nanti harus ada pelatihan-pelatihan khusus ya ke depan, apalagi menjelang muktamar, untuk mendorong bahwa setiap daerah itu punya amil-amil kreatifnya. Ya. Ada leader-leader amil yang khusus mendorong terbentuknya program-program inovatif. Kenapa demikian? Karena tidak semua ya, orang yang memiliki dana itu mampu membuat program yang bagus, program yang berdampak panjang, program yang memiliki keberlanjutan, ya, sustainability-nya. Program itu seperti apa? Nah, jadi itu ya sangat penting sekali. Nah, yang kedua tentu saja dari kreasi dan inovasi para pembuat program, kemudian tim yang lain punya kemampuan dan kesempatan untuk bisa menawarkan kepada publik, ini loh ya, ada program menarik, ada program cantik, ada program yang berdampak luas pada masyarakat, ada program yang berdampaknya panjang, ya, prosesnya panjang. Nah, mungkin publik juga menjadi lebih tertarik seperti itu. Nah, saya ingat ini, saya 2 tahun menyiapkan satu program untuk pendidikan dengan sebuah mitra ya, untuk inovasi pengajaran di sekolah ya. Memang terbatas. Kita targetkan ada sekian ribu tablet. Tapi bukan tabletnya, tapi proses pembelajarannya. Dan yang saya lihat ternyata banyak sekolah menawarkan diri, nggak usah dibelikan Lazismo. Orang tua para siswa siap menyumbangkan dananya untuk mendukung program tersebut. Artinya apa? Mereka tertarik sekali dengan itu. Gitu. Nah, kira-kira semacam itu. Yang ketiga itu adalah amil-amil yang memiliki pemahaman kuat tentang pentingnya administrasi. Nah, di Muhammadiyah sebagai organisasi modern, organisasi modern, administrasi itu sangat penting. Ya, administrasi itu menjadi kunci suksesnya organisasi. Lazismo alhamdulillah sudah mampu membuat laporan keuangan yang baik, gitu ya, membuat laporan tahunan yang baik, mengauditkan hasil laporan keuangan, dan itu saya kira sebuah prestasi yang baik. Dan itu perlu dipelihara. Caranya bagaimana? Mencetak lagi orang-orang yang punya kemampuan di situ. Nah, terakhir dari saya berharap justru ke depan orang-orang kreatif, orang-orang yang punya kemampuan khas, ya, keterampilan khusus di Lazismo itu bisa bertransformasi, punya kapasitas yang baik, dan dia mempengaruhi ya, majelis atau lembaga yang lain dalam bekerja. Jadi kelompok-kelompok kreatif itu keluar dari Lazismo, pindah ke majelis lembaga yang lain dan memiliki ritme yang sama. Ya. Nah, ini mungkin pandangan saya bagaimana sebetulnya transformasi sumber daya manusia ya yang ada di Lazismo. Nah, paling akhir poin tentang SDM amil itu adalah kita juga perlu banyak amil yang lebih aware ya, lebih sadar dengan teknologi baru, teknologi digital ya, teknologi 4.0, yaitu bukan bohong-bohong. Karena semua hal sudah dikuasai oleh teknologi. Kalau kita tidak mendorong anak-anak generasi baru, ya, orang-orang amil ya, dengan keterampilan yang baru dan pemahaman dan literasi teknologi digital, itu juga akan habis ya, ke depan. Karena memang banyak hal yang sudah diambil alih oleh teknologi. Saya kira itu. Banyak ya, ternyata harus dilakukan oleh seorang amil. Nah, sekarang gini, Pak. Ketika tadi kan dituntut harus sertifikasi, punya inovasi gitu kan, dan transparansi. Nah, kadang-kadang kan memang amil itu kan jenjang karir, bro. Gitu. Kadang kan memang di tingkat kayak daerah, tingkat provinsi maupun pusat itu kan kadang kita juga mikir amil itu ketika nanti ke depan itu jenjang karir seperti apa sih? Itu apakah memang pusat itu sudah memungkinkan sampai tanah seperti itu? Ya gini, untuk karir ya saat ini memang masih belum terintegrasi. Ya. Artinya orang yang punya kinerja bagus di daerah naik ke wilayah dan bisa naik ke pusat dan lain-lain. Nah, tapi semua itu sifatnya yang ada saat ini masih parsial, belum sistematis gitu lah. Nah, banyak sekali lembaga amil yang ada di Indonesia, mungkin salah satunya Lazismo, masih belum dapat memfasilitasi proses penguatan jenjang karir amil. Padahal itu penting. Dan
menjadi amil itu bukan hanya bekerja sebagai amir, betul. tetapi berkarir sebagai amil. Nah, yang perlu dipahami adalah perlu ada ya komunikasi yang semakin dekat, semakin kuat ya tentang bagi daerah atau wilayah untuk mempromosikan ya amil-amil yang punya kemampuan bagus ya, karena ada amil yang punya kemampuan baik sekali di dalam menjalankan program, ada amil yang kemudian baik sekali dalam membuat program. Jadi bukan hanya menjalankan praktis sebagai operasional, tapi juga meng-create program-program yang baik gitu ya. Ada amil yang mampu memanage program-program yang baik. Nah ini kalau punya kemampuan-kemampuan spesifik seperti itu ya orang-orang ini kan bisa naik gitu ya. Levelnya bukan hanya naik gajinya ya, tapi juga kepangkatannya. Nah, dari aspek ini perlu diakui bahwa di dalam Lazismu belum ada jenjang kepangkatan ya, level amil seperti pegawai negeri gitu ya. Paling main orang pada senioritas, dia lebih lama bekerja bisa dibayar lebih tinggi kalau dia punya dampak yang lebih besar. Nah, selain itu karir amil ini tidak hanya di satu lembaga. Karena lembaga itu terbatas, ya, tidak bisa semuanya orang menjadi direktur. Tidak semua orang menjadi wakil direktur. Nah, tapi juga dia punya kesempatan kalau memang sudah tersertifikasi, sudah profesional, bisa berkarir di tempat yang lain. Nah, itu maksud saya, gitu ya. Nah, karena tidak bisa. Bahkan dia dengan pengalamannya menjadi amil di Lazismu, dia kemudian menjadi amil yang di hire oleh perusahaan-perusahaan, oleh perbankan, oleh yang lain sebagainya untuk menjadi amil gitu. Karena bagaimanapun sebuah lembaga itu harus ada bergantian orang. Ya, bergantian orang. Ini selesai di sini direkrut oleh lembaga amil yang lain. Selesai di sini diangkut jadi direktur program di sebuah lembaga amil yang lain. Selesai direktur program di sana, dia jadi dirut di lembaga yang lain, di perbankan A, B, C, D ya, untuk amil zakatnya. Nah, ini juga harus dilihat sebagai sebuah karir ya. Karena itu karir Anda tidak hanya melihat bahwa dia harus ada di situ terus sampai ke puncak. Karena tetap ada terbatas ya. Semakin kecil kan piramidnya semakin ini ya. Manajer ada 10, direkturnya ada sekian, sampai ke atas kan semakin terbatas. Nah ini ya, karena itu proses pelatihan untuk mendorong amil yang baik ya, semakin tidak boleh berhenti ya, harus berkelanjutan. Siap, insya Allah semakin termotivasi berapa ini jadi amil. Ya, terima. Untuk selanjutnya saya akan ingin tanya-tanya tentang yang amanah terbaru, Bang. Ya, amanah terbaru. Ini kan habis jadi ketua Lazismu sekarang pindah ke Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh ya. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu.